Suara hujan turun sejak sore dan tidak pernah benar-benar berhenti. Rintiknya memukul kaca-kaca besar villa di tepi Danau Sentani dengan ritme pelan tetapi dingin. Dari luar rumah itu, terlihat seperti potongan foto majalah properti mewah. Lampu taman menyala keemasan di antara pepohonan pinus kecil yang ditata rapi. Permukaan danau memantulkan cahaya rumah seperti lukisan tenang yang mahal. Tetapi ketenangan itu hanya ada di luar. Di dalam rumah udara terasa sesak seperti semua orang sedang menahan sesuatu terlalu lama. Maya berdiri di dapur sejak pukul 6 pagi. Rambutnya diikat sederhana. Wajahnya pucat karena demam ringan yang belum turun sejak kemarin. Tetapi ia tetap bergerak pelan dari satu meja ke meja lain. Aroma sup buntut, ikan bakar sambal terasi, dan nasi liwet memenuhi ruangan. Tangannya beberapa kali gemetar saat mengangkat panci panas, namun ia terus melanjutkan pekerjaannya tanpa mengeluh. Di ruang keluarga suara televisi bercampur dengan suara tari yang sedang melakukan live streaming. Guys, kalian lihat nggak? Kalau tinggal di rumah gede tuh, jangan sampai penampilannya kayak pembantu ya. Nanti aura rumahnya ikut kusam. Tari tertawa kecil sambil memegang ponselnya. Kamera diarahkan ke wajahnya yang penuh make up. Di belakang layar live streaming itu, Maya sedang lewat membawa piring. Kak Maya lewat, kata Tari sambil tersenyum sinis. Lihat deh, dia tuh orangnya sederhana banget. Terlalu sederhana malah. Beberapa komentar muncul cepat di layar ponsel Tari. Ia membaca beberapa sambil tertawa. Maya mendengarnya. Tentu saja mendengar. Tetapi seperti biasanya, ia hanya menunduk, lalu melanjutkan langkah menuju meja makan. Sudah hampir 7 tahun ia tinggal di rumah itu. 7 tahun belajar memahami bahwa diam seringkali lebih aman daripada membalas. Nyonya Nirmala masuk ke ruang makan mengenakan kebaya satin warna ungu gelap. Rambutnya disanggul rapi. Kalung mutiaranya memantulkan cahaya lampu gantung besar di atas meja makan. Maya panggilnya lembut. Iya Bu, kamu taruh sendok dessert yang silver, jangan yang biasa. Teman-teman, Mama nanti datang sebentar lagi. Jangan bikin malu rumah ini. Sudah saya siapkan Bu. Nirmala memperhatikan Maya dari atas sampai bawah. Kamu sakit? Sedikit demam. Ya ampun, Nirmala menghela napas kecil. Perempuan itu kalau sudah menikah, jangan gampang sakit, apalagi kalau belum bisa kasih cucu. Kalimat itu diucapkan tenang, halus, bahkan hampir terdengar seperti nasihat biasa. Tetapi Maya tahu persis bagaimana mertuanya bekerja. Luka paling dalam sering diberikan dengan suara paling lembut. Maya tersenyum tipis. Saya akan minum obat nanti. Jangan cuma minum obat. Nirmala duduk perlahan di kursinya. Belajar juga jadi istri yang bisa bikin suami betah. Tari yang mendengar langsung menahan tawa. Mama, katanya manja. Kasihan Kak Maya. Kasihan, kenapa, jawab Nirmala sambil tersenyum kecil. Mama cuma ngomong kenyataan. Maya meletakkan mangkuk sup di meja tanpa menjawab lagi. Ia sudah terlalu hafal pola ini. Sindiran kecil saat pagi. Komentar menusuk saat makan. Tatapan merendahkan di depan tamu. Dan Raka selalu diam, kadang lebih buruk dari diam. Membenarkan semuanya. Menjelang malam hujan makin deras. Angin dari danau membuat tirai tipis di ruang tengah bergerak perlahan. Maya sempat berhenti beberapa detik di dekat jendela besar. Matanya memandang lampu-lampu taman yang memantul di genangan air. Ekspresinya kosong. Bukan kosong karena tidak merasakan apa-apa. Justru karena terlalu banyak yang dirasakan sampai tubuhnya tidak tahu harus bereaksi bagaimana lagi. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari bank. Transfer berhasil. Maya membaca angka itu beberapa detik sebelum mematikan layar. 2 miliar rupiah. Dana penalti proyek perusahaan Raka akhirnya berhasil dibayarkan sore tadi. Kalau tidak dibayar malam ini, perusahaan Raka bisa kehilangan kontrak besar di Jakarta. Tidak ada seorang pun di rumah itu yang tahu. Tidak Raka, tidak Nirmala, tidak Tari. Mereka hanya tahu mengeluh.
Tidak pernah benar-benar bertanya bagaimana semua tagihan rumah selalu aman. Pukul 8 malam, suara mobil. Raka terdengar masuk ke halaman villa. Tari langsung berdiri. Kak Raka pulang. Nirmala segera membenarkan rambutnya sebelum berjalan ke ruang depan. Raka masuk dengan langkah cepat. Jas hitamnya sedikit basah terkena hujan. Aroma alkohol langsung terasa begitu ia melewati ruang tamu. Wajahnya tegang. Ia melempar kunci mobil ke meja. Mana makan malam, tanyanya kasar. Sudah siap, jawab Maya pelan dari ruang makan. Raka bahkan tidak melihat wajah istrinya. Ia membuka kulkas mengambil air dingin, lalu meminumnya langsung dari botol. Meeting gagal, tanya Nirmala hati-hati. Raka tertawa pendek tanpa humor. Mereka pilih vendor lain. Kenapa? Karena semua orang sekarang sok cari perusahaan yang lebih stabil. Kalimat terakhir diucapkan sambil membanting botol ke meja dapur. Maya diam-diam memperhatikan suaminya. Ia tahu persis alasan proyek itu gagal. Perusahaan Raka sedang berantakan. Cash flow hancur. Banyak pembayaran tertunda. Tetapi selama ini, Maya terus menutup lubang demi lubang tanpa diketahui siapapun. Raka duduk di meja makan dengan napas berat. Tari mencoba mencairkan suasana. Kak, nanti aku bisa bantu promosi perusahaan kakak lewat Instagram. Kamu urus hidup kamu sendiri dulu, potong Raka dingin. Tari langsung diam. Nirmala buru-buru tersenyum. Sudahlah, makan dulu. Maya masak dari pagi. Raka mulai makan tanpa bicara. Hanya suara hujan dan denting sendok yang terdengar beberapa menit. Lalu Nirmala membuka percakapan seperti biasa. Tadi Mama ketemu anak temannya, Bu Helena. Cantik sekali. Perempuan karier, tapi tetap feminin. Maya tetap fokus menuang teh. Dia juga baru nikah tahun lalu, lanjut Nirmala. Sekarang sudah hamil. Raka tidak menanggapi. Tetapi Maya tahu arah pembicaraan ini. Perempuan itu memang harus bisa menjaga keluarga, kata Nirmala lagi. Kadang bukan soal cantik atau pintar, tapi soal bisa menjalankan tugas. Maya menatap piringnya sendiri. Napasnya terasa sedikit berat. Tari ikut menyahut sambil memainkan ponsel. Sekarang banyak perempuan terlalu sibuk kerja sampai lupa kodrat. Maya akhirnya bicara pelan. Aku masih kerja karena perusahaan resort di Bandung juga tanggung jawabku. Nirmala tersenyum kecil. Tapi rumah tangga lebih penting. Aku tidak pernah meninggalkan rumah. Iya, Nirmala mengangguk. Tapi rumah ini tetap terasa kosong. Kalimat itu membuat suasana mendadak lebih dingin. Raka mulai terlihat kesal. Sudahlah, Ma. Kenapa Mama cuma ngomong baik-baik? Maya mencoba tetap tenang. Ia mengambil ikan bakar dari piring saji besar di tengah meja. Saat itulah Tari tanpa sengaja menyenggol ujung piring sambil melihat ponselnya. Ikan bakar jatuh ke lantai. Suara piring pecah membuat semua orang menoleh. Tari refleks berdiri. Tetapi sebelum ia bicara, Nirmala lebih dulu menghela napas panjang. Maya, katanya kecewa. Kamu kalau kerja jangan setengah hati. Maya terdiam. Tadi Tari yang Mama lagi bicara, potong Nirmala, lembut tetapi tajam. Raka meletakkan sendok keras-keras. Memang susah sekali ya fokus urus rumah. Maya menatap suaminya tidak percaya. Kamu lihat sendiri tadi. Aku capek, Maya. Suara Raka meninggi. Jangan bikin masalah kecil jadi debat. Masalah kecil. Maya merasa sesuatu di dadanya bergerak pelan. Rasa lelah yang selama bertahun-tahun ia tekan mulai naik sedikit demi sedikit. Aku tidak bikin masalah, katanya pelan. Raka tertawa sinis. Oh iya, rumah ini jalan karena siapa? Semua kebutuhan di sini, siapa yang tanggung? Maya mengangkat wajah perlahan. Hujan di luar terdengar makin deras. Aku cuma minta kamu jangan salahin aku untuk sesuatu yang bukan salahku. Kalau kamu nggak puas, tinggal di sini, ya jangan tinggal. Kalimat itu keluar cepat. Terlalu cepat. Terlalu keras. Ruangan langsung diam. Tari menunduk pura-pura sibuk dengan ponsel. Nirmala tidak bicara apa-apa. Maya memandang suaminya beberapa detik. Lalu, untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun ia berkata dengan suara yang berbeda. Tenang, pelan, tetapi dingin. Kamu benar-benar percaya rumah ini berdiri karena kamu. Raka membeku. Nirmala langsung mengangkat wajah. Apa maksud kamu? Maya tidak menjawab. Tetapi tatapannya
Tidak lagi sama seperti perempuan yang biasanya diam menerima semuanya. Ada sesuatu yang berubah, dan Raka merasakannya. Perasaan itu membuat egonya langsung terbakar. Kamu ngomong apa sekarang suaranya naik? Maya berdiri perlahan. Aku cuma tanya. Raka ikut berdiri sampai kursinya bergeser keras. Jangan coba-coba rendahin aku di rumahku sendiri. Maya tersenyum tipis. Rumahku sendiri. Kalimat itu terasa aneh sekali di telinganya malam ini. Aku capek, Raka. Kalau capek, jangan tinggal di sini. Brak! Gelas di tangan Raka dibanting ke lantai. Pecahan kaca berserakan. Tari tersentak kaget. Nirmala tetap duduk diam, tetapi matanya mengawasi Maya seperti sedang menunggu sesuatu. Dan Maya akhirnya mengerti. Tidak akan ada seorang pun yang membelanya di rumah ini. Tidak pernah ada. Raka berjalan mendekat, lalu menarik lengan Maya kasar. Mending keluar sekalian, kalau terus bikin suasana rusak. Raka Maya mencoba melepaskan tangannya pelan. Lepasin! Tetapi Raka sudah terlalu marah. Ia menyeret Maya menuju pintu depan. Hujan dingin langsung menyambut begitu pintu dibuka. Mama, kata Tari pelan. Namun, Nirmala hanya berkata tenang dari belakang. Kadang perempuan memang harus belajar tahu posisi. Kalimat itu lebih menyakitkan daripada tarikan tangan Raka. Maya berhenti beberapa detik di teras. Air hujan membasahi rambut dan bajunya dalam hitungan detik. Raka mengambil koper kecil Maya dari dekat tangga, lalu melemparkannya keluar begitu saja. Koper itu jatuh di genangan air. Keluar kalau nggak bisa hormat sama suami. Pintu ditutup keras. Klik! Suara kunci terdengar jelas. Dan tiba-tiba semuanya sunyi. Maya berdiri sendiri di bawah hujan, tidak menangis, tidak berteriak, hanya berdiri. Air hujan mengalir di wajahnya, seperti menutupi semua emosi yang terlalu lama dipendam. Tangannya sedikit gemetar, bukan karena dingin, tetapi karena tubuhnya akhirnya sampai di titik di mana hati tidak sanggup lagi menahan semuanya. Di dalam rumah, bayangan 3 orang itu masih terlihat samar di balik kaca besar ruang tamu. Tidak ada yang membuka pintu lagi. Maya menunduk perlahan melihat koper basah di dekat kakinya. Lalu ia tertawa kecil. Tawa yang sangat pendek, sangat lelah. Ia berjalan perlahan menuju pos keamanan depan villa. Pak Satpam yang mengenalnya langsung berdiri panik. Ibu Maya, Pak boleh pinjam telepon sebentar? Tentu Bu. Maya menerima telepon itu dengan tangan dingin. Ia menekan satu nomor yang dihafalnya di luar kepala. Telepon tersambung setelah 2 dering. Halo, suara Arman terdengar tenang seperti biasa. Maya menutup mata beberapa detik sebelum bicara. Pak Arman, Ibu Maya. Hujan di sini deras sekali. Arman diam beberapa detik, seolah langsung memahami sesuatu dari nada suara Maya. Apa yang terjadi? Maya menatap villa besar di kejauhan. Lampu-lampunya masih menyala hangat. Rumah itu terlihat indah. Tetapi malam ini, untuk pertama kalinya, Maya menyadari bahwa tempat itu tidak pernah benar-benar menjadi rumah. Sepertinya, suara Maya pelan sekali. Sudah waktunya mereka keluar dari rumah saya. Di ujung telepon Arman tidak langsung menjawab. Apakah ibu yakin? Maya memandang jendela lantai 2 villa itu. Dulu ia memilih sendiri desain lampunya, warna kayunya, bentuk tamannya, semua. Tetapi tidak satu pun sudut rumah itu pernah berhasil membuatnya merasa diterima. Aku sudah terlalu lama mencoba jadi orang baik, Pak. Hujan turun semakin deras. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Maya merasa lelahnya lebih besar daripada rasa takut kehilangan keluarga. Arman menarik napas pelan. Saya akan urus semuanya. Maya mengangguk kecil, meski pria itu tidak bisa melihatnya. Telepon ditutup. Pak Satpam masih berdiri canggung. Ibu mau saya panggilkan mobil. Maya tersenyum tipis. Iya Pak, terima kasih. 20 menit kemudian, sebuah mobil hitam datang menjemput. Maya masuk tanpa bicara banyak. Saat mobil mulai berjalan, meninggalkan kawasan villa Maya, menoleh ke belakang. Rumah besar di tepi danau itu perlahan menjauh di tengah hujan dan kabut malam. Ia membuka tas kecilnya, mengambil sebuah kotak dokumen coklat yang selama ini selalu disimpan rapi. Tangannya membuka lembar demi lembar surat kepemilikan. Namanya tertulis jelas di sana, Maya Pradita.
pemilik sah tanah, pemilik villa, pemilik seluruh aset utama yang selama ini dibanggakan keluarga Raka. Petir menyambar jauh di atas danau. Cahayanya memantul di mata Maya yang basah. Tetapi kali ini bukan karena hujan. Pagi di Jakarta terasa jauh lebih dingin dibanding biasanya ketika Maya membuka mata di apartemen servis lantai 23 yang sejak 3 minggu terakhir menjadi tempat tinggal sementaranya. Cahaya matahari tertahan kabut tipis di balik jendela besar yang menghadap deretan gedung tinggi Sudirman. Tidak ada suara televisi menyala terlalu keras. Tidak ada sindiran halus tentang perempuan yang tidak berguna. Tidak ada langkah kaki Raka yang pulang dalam keadaan mabuk. Yang terdengar hanya suara pendingin ruangan dan sesekali bunyi kendaraan dari jalan raya yang jauh di bawah sana. Namun justru keheningan itu terasa asing. Maya duduk perlahan di tepi tempat tidur sambil menekan pelipisnya. Sudah beberapa malam, ia masih terbangun setiap kali mendengar suara hujan. Tubuhnya masih mengingat malam ketika koper dilempar ke teras dan pintu rumah dikunci dari dalam. Ia menoleh ke arah meja kecil dekat dapur apartemen. Di sana masih tergeletak map coklat berisi dokumen rumah dan tanah atas namanya sendiri. Map itu tidak pernah benar-benar ia tutup sejak malam hujan itu. Maya menarik napas panjang lalu berdiri. Rambutnya yang biasanya selalu diikat rapi, kini dibiarkan terurai sederhana. Ia berjalan menuju dapur kecil dan mulai membuat kopi sendiri. Tangannya bergerak pelan, tetapi pikirannya tidak pernah benar-benar tenang. Kalimat Raka malam itu terus berputar di kepalanya. Kamu cuma numpang hidup dari uangku. Anehnya bukan kemarahan yang paling terasa sekarang, melainkan kelelahan. Kelelahan karena selama bertahun-tahun, ia terus mencoba membuktikan dirinya pantas dicintai. Ponselnya bergetar di atas meja. Nama Arman muncul di layar. Maya mengangkat telepon itu sambil menuang kopi panas ke dalam cangkir putih. Selamat pagi, Pak Arman. Suara laki-laki itu tetap tenang seperti biasanya. Maaf mengganggu pagi-pagi. Saya hanya ingin memastikan ibu baik-baik saja. Maya tersenyum tipis meski tidak terlihat. Saya baik. Arman diam beberapa detik sebelum berkata pelan. Tagihan villa sudah saya hentikan sesuai instruksi ibu. Maya menutup mata perlahan. Sudah mulai ada reaksi. Semalam, pihak bank menghubungi kantor Pak Raka beberapa kali. Ada beberapa pembayaran yang gagal diproses. Maya tidak langsung menjawab. Ia berdiri di depan jendela sambil memandangi kota Jakarta yang perlahan mulai hidup. Pak Arman katanya pelan apa saya terlalu kejam. Di ujung telepon terdengar helaan napas kecil. Ibu sudah terlalu lama baik kepada orang yang tidak pernah menghargai ibu. Kalimat itu terasa sederhana tetapi entah kenapa membuat dada Maya sesak. Setelah sambungan telepon berakhir, Maya duduk sendirian cukup lama. Ia teringat bagaimana selama bertahun-tahun, semua kebutuhan rumah selalu diam-diam ia tanggung. Bukan karena Raka memintanya secara langsung, melainkan karena Maya selalu takut rumah tangga mereka runtuh jika ia berhenti membantu. Ia membayar cicilan villa, menutup utang proyek, membantu biaya hidup Nirmala. Bahkan, beberapa kerja sama bisnis Raka diam-diam. Berhasil karena nama keluarga angkat Maya masih sangat dihormati di dunia properti dan desain. Namun tidak satu pun dari semua itu pernah diketahui publik. Di mata semua orang Raka adalah laki-laki sukses yang menopang keluarganya. Dan Maya membiarkan kebohongan itu hidup terlalu lama. Sementara itu, di villa tepi Danau Sentani, pagi berubah menjadi kekacauan kecil yang mulai menimbulkan kepanikan. Nirmala baru menyadari sesuatu ketika kartu kredit tambahannya ditolak saat ingin membayar pesanan bunga impor untuk acara arisan sosialita minggu depan. Perempuan tua itu berdiri di ruang tamu sambil memegang ponsel dengan wajah tegang. Apa maksudnya? Limit diblokir suaranya meninggi kepada petugas bank di telepon. Di sofa dekat jendela tari, sedang sibuk menggulir media sosial sambil menggigit kuku. Aku juga nggak bisa bayar endorsement, keluhnya kesal.
transferan belum masuk. Nirmala menoleh tajam. Sudah telepon Raka. Dari tadi nggak diangkat. Suasana rumah terasa berbeda sejak Maya pergi. Awalnya mereka menikmati ketenangan tanpa Maya. Tidak ada lagi perempuan pendiam yang selalu menyiapkan sarapan. Tidak ada lagi wajah sabar yang terus mengalah setiap kali disindir. Tetapi, perlahan rumah mulai kehilangan ritmenya. Tidak ada bahan makanan lengkap. Tidak ada pembayaran otomatis. Tidak ada staf rumah tangga tambahan yang biasanya diam-diam dibayar Maya. Hal-hal kecil mulai berhenti berjalan. Dan untuk pertama kalinya, mereka menyadari bahwa selama ini, rumah itu hidup bukan karena Raka, melainkan karena Maya. Raka sendiri sedang berada di kantornya di Jakarta Selatan ketika sekretarisnya masuk dengan wajah panik. "Pak, vendor utama kita menunda pengiriman." Raka yang sejak pagi sudah pusing karena laporan keuangan langsung membanting map ke meja. "Kenapa?" Mereka bilang pembayaran termin sebelumnya belum lunas. "Mustahil." Sekretaris itu ragu sebelum berkata pelan. "Biasanya pembayaran itu langsung masuk dari rekening cadangan, Pak." Raka membeku beberapa detik. Ia langsung membuka laptop dan memeriksa laporan keuangan perusahaan. Semakin lama wajahnya semakin pucat. Ada terlalu banyak lubang yang selama ini tidak ia lihat. Atau mungkin tidak mau ia lihat. Beberapa transaksi besar ternyata berasal dari rekening pribadi Maya. Tagihan vendor, penalti proyek, dana operasional darurat. Jantung Raka berdetak keras. Selama ini, ia memang tahu Maya sesekali membantu. Tetapi, ia tidak pernah membayangkan jumlahnya sebesar itu. Tangannya mengepal. Harga dirinya terasa seperti ditampar. Bukan karena Maya membantu, tetapi karena ia baru sadar dirinya ternyata bergantung pada perempuan yang selama ini ia rendahkan. Ponselnya berdering. Nama ibunya muncul. Raka menjawab dengan nada kasar. "Apalagi? Tagihan rumah bermasalah," kata Nirmala cepat. "Kartu ibu diblokir. Kamu harus bicara sama Maya." Raka memijat dahinya. "Mungkin cuma masalah sistem." "Jangan bodoh," potong Nirmala tajam. Perempuan itu sengaja melakukan ini. Raka terdiam. Ia tidak mau mengakui kemungkinan itu. Karena kalau benar, Maya sengaja menarik semua bantuan finansialnya. Berarti selama ini, kekuatan di rumah itu memang bukan ada di tangan Raka. Dan kenyataan itu terlalu menyakitkan untuk diterima. Sore harinya, Maya duduk di ruang meeting perusahaan resort baru yang sedang ia tangani di Jakarta. Beberapa desainer muda mempresentasikan konsep taman tropis modern dengan penuh semangat. Biasanya Maya akan fokus. Namun hari ini pikirannya terus melayang. Ia sadar sesuatu dalam dirinya perlahan berubah. Bukan hanya penampilannya, tetapi cara ia melihat dirinya sendiri. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun ia makan tanpa takut dinilai. Tidur tanpa menunggu suara mobil. Raka pulang. Bangun tanpa memikirkan bagaimana menyenangkan keluarga orang lain. Perasaan itu aneh dan sedikit menakutkan. Setelah meeting selesai, Maya keluar menuju balkon gedung. Angin sore Jakarta meniup rambutnya pelan. Arman sudah menunggu di sana. Pria itu menyerahkan sebuah amplop tebal. Ini semua dokumen warisan terakhir dari ayah angkat ibu. Maya menerimanya perlahan. Kenapa baru sekarang diberikan? Karena beliau berpesan, hanya boleh diberikan jika suatu hari ibu benar-benar sendirian. Mata Maya langsung terasa panas. Ia membuka amplop itu perlahan. Di dalamnya ada surat tulisan tangan yang mulai menguning. Tulisan ayah angkatnya masih sangat rapi. "Maya, kalau suatu hari kamu membaca surat ini, berarti hidup sudah mengajarkan sesuatu yang tidak bisa saya lindungi lagi. Jangan gunakan kekayaan ini untuk membeli cinta orang lain. Orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan membuatmu merasa kecil di rumahmu sendiri." Tangan Maya gemetar tipis. Sudah lama sekali tidak ada orang yang berbicara kepadanya dengan begitu lembut. Arman menatapnya diam-diam. "Saya mengenal ayah angkat ibu cukup lama," katanya pelan. "Beliau sangat takut ibu dimanfaatkan." Maya tersenyum pahit. Ternyata beliau benar. Di sisi lain, Kota Selvi Ananta sedang duduk di restoran hotel mewah bersama Raka. Perempuan itu tampil elegan dengan blazer hitam
dan senyum percaya diri yang selalu terlihat setengah tulus. Aku dengar beberapa vendor mulai menarik diri, katanya santai sambil mengaduk kopi. Raka menatapnya tajam. Kamu dengar dari siapa? Selvi tersenyum kecil. Dunia bisnis Jakarta kecil Raka. Raka tidak suka nada bicaranya. Namun saat ini ia terlalu tertekan untuk menjaga ego. Aku cuma sedang ada sedikit masalah cash flow. Selvi mencondongkan tubuh sedikit. Kamu tahu apa masalahmu sebenarnya? Raka diam. Kamu terlalu sibuk terlihat kaya sampai lupa membangun pondasi yang kuat. Kalimat itu menusuk tepat ke titik paling sensitif dalam diri Raka. Namun anehnya ia tidak marah. Karena sebagian dirinya tahu itu benar. Selvi memperhatikannya beberapa detik sebelum tersenyum tipis. Aku mungkin bisa bantu. Raka mengangkat alis. Kenapa? Karena aku suka bekerja sama dengan orang ambisius. Mata Selvi terlihat tajam dan sulit ditebak. Perempuan itu tidak menawarkan bantuan karena peduli. Ia mencium kelemahan. Dan orang seperti Selvi selalu tahu bagaimana memanfaatkan kelemahan orang lain. Malam itu, hujan turun lagi di Bandung. Nirmala sedang mengadakan jamuan kecil bersama beberapa teman sosialitanya di villa tepi danau. Ia memaksakan senyum elegan meski pikirannya penuh kecemasan. Anak saya sedang ekspansi bisnis besar, katanya, sambil tertawa kecil kepada para tamu. Tari ikut duduk sambil sibuk memotret makanan untuk media sosial. Namun suasana tiba-tiba berubah ketika seluruh lampu rumah mati mendadak. Gelap. Suara pendingin ruangan berhenti. Musik berhenti. Pompa air berhenti. Ruangan langsung dipenuhi suara bingung. Ada apa ini? Listriknya mati. Nirmala berdiri panik. Sebentar mungkin genset. Kalimatnya terputus ketika salah satu staf rumah datang dengan wajah pucat. Bu, genset juga berhenti. Tagihan listrik belum dibayar. Wajah Nirmala langsung membeku. Teman-teman sosialitanya saling pandang. Beberapa mulai mengambil tas mereka dengan canggung. Dalam hitungan menit rumah besar itu berubah menjadi ruang gelap penuh rasa malu. Tari mendesis kesal. Ini pasti ulah Maya. Nirmala mengepalkan tangan begitu keras sampai kukunya menekan telapak sendiri. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa benar-benar kehilangan kendali. Sementara itu, di apartemen Jakarta Maya, berdiri sendirian di depan jendela besar sambil memandangi hujan. Ponselnya berdering. Nama Raka muncul di layar. Maya menatap cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Apa maumu? Suara Raka langsung terdengar dingin. Maya tidak menjawab. Kamu sengaja melakukan semua ini. Hutang perusahaanmu bukan tanggung jawabku lagi. Raka langsung tersulut. Kamu pikir tanpa uangmu aku nggak bisa bertahan? Maya memejamkan mata pelan. Dulu nada seperti itu selalu membuatnya takut. Sekarang tidak lagi. Kamu sudah mengusirku dari rumah, katanya tenang. Aku hanya berhenti tinggal di sana. Kamu menghancurkan keluarga. Maya tertawa kecil untuk pertama kalinya. Tawa yang justru membuat Raka merasa asing. Keluarga, ulang Maya lirih. Keluarga bukan tempat seseorang dilempar ke tengah hujan. Raka terdiam. Ada sesuatu dalam suara Maya yang berubah. Tidak keras, tidak emosional, tetapi dingin. Dan justru itu membuat Raka mulai takut kehilangan sesuatu yang selama ini ia anggap akan selalu ada. Aku datang ke apartemenmu sekarang, katanya akhirnya. Untuk apa? Kita bicara. Maya memandang pantulan dirinya sendiri di kaca jendela. Perempuan di depannya terlihat jauh lebih tenang dibanding beberapa minggu lalu. Silakan, jawabnya pelan. Tapi aku tidak janji akan membuka pintu. 2 jam kemudian, Raka benar-benar berdiri di depan apartemen Maya. Hujan masih turun tipis. Raka terlihat lelah. Wajahnya kusut dan matanya merah karena kurang tidur. Ia mengetuk pintu beberapa kali. Namun yang terbuka hanya interkom suara. Ada apa? Suara Maya terdengar datar. Kita perlu bicara langsung. Aku bisa mendengar dari sini. Raka mengepalkan rahang. Apa kamu puas lihat semuanya berantakan? Maya berdiri di balik pintu sambil memegang gagang cangkir hangat. Aku tidak membuat semuanya berantakan, Raka. Kamu cabut semua bantuan finansial. Karena itu milikku. Kalimat itu membuat Raka membisu beberapa detik. Untuk pertama kalinya, Maya mengatakannya dengan sangat jelas. Bukan lagi meminta maaf, bukan lagi mengalah, melainkan mengingatkan batas.
Raka menatap pintu di depannya, seolah berharap Maya akan berubah pikiran dan kembali menjadi perempuan lama yang selalu memaafkan semuanya. Namun tidak ada apa-apa selain keheningan. "Aku capek," kata Maya pelan dari balik pintu. "Capek, terus dianggap kecil di rumah yang bahkan bukan dibangun oleh kalian." Dada Raka terasa sesak. Ia ingin marah. Tetapi sebagian dirinya mulai sadar Maya tidak sedang menggertak. Dan mungkin untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, Maya benar-benar siap meninggalkan semuanya. Pagi di Bandung datang bersama kabut tipis yang menggantung di atas permukaan Danau Sentani. Villa besar itu masih berdiri megah di tepi air, tetapi suasananya berubah drastis hanya dalam beberapa minggu. Rumah yang dulu selalu dipenuhi aroma makanan hangat dan suara langkah Maya kini terasa seperti bangunan mahal yang perlahan kehilangan nyawa. Di ruang makan, Nirmala duduk dengan wajah muram sambil memandangi sarapan seadanya yang dibuat asal oleh pembantu baru. Telur terlalu matang, kopi terlalu pahit, bahkan taplak meja terlihat sedikit kusut. Hal-hal kecil seperti itu dulu tidak pernah terjadi ketika Maya masih tinggal di rumah itu. Namun, Nirmala terlalu gengsi untuk mengakuinya. "Apa susahnya bikin telur yang benar?" bentaknya sambil mendorong piring. Pembantu itu menunduk ketakutan. Tari keluar dari kamarnya dengan wajah kesal karena baru bangun tidur. Rambutnya berantakan, matanya sembab, dan sejak seminggu terakhir, jumlah pengikut media sosialnya mulai turun drastis karena beberapa kerja sama promosi dibatalkan. "Aku butuh uang hari ini," katanya, tanpa basa-basi sambil duduk. Nirmala menatap putrinya dingin. "Kamu pikir ibu punya mesin cetak uang?" Tari mendecak kesal. "Kalau dulu Maya masih di sini, semua nggak bakal berantakan begini." Kalimat itu membuat suasana mendadak diam. Nirmala membenci kenyataan bahwa bahkan Tari mulai menyadari ketergantungan mereka terhadap Maya. Perempuan tua itu langsung berdiri dan merapikan selendangnya dengan gerakan kaku. "Jangan pernah bicara seolah-olah perempuan itu lebih penting dari keluarga kita." Namun bahkan suaranya sendiri terdengar tidak meyakinkan. Di Jakarta, Raka sedang duduk sendirian di ruang kantornya yang luas, tetapi terasa sesak. Tirai kaca terbuka memperlihatkan gedung-gedung tinggi, tetapi pikirannya sama sekali tidak tertuju keluar. Di meja kerjanya menumpuk laporan keuangan, surat penundaan kerjasama, dan beberapa tagihan yang jatuh tempo. Sejak Maya menarik semua jaminan finansial, situasi perusahaan mulai memburuk jauh lebih cepat dari yang ia bayangkan. Vendor mulai kehilangan kepercayaan. Partner bisnis mulai menjaga jarak. Beberapa klien lama diam-diam memilih pindah. Raka membuka salah satu laporan dengan tangan tegang. Angka merah memenuhi halaman. Ia mengusap wajah kasar. Selama ini, ia terlalu sibuk mempertahankan citra sukses sampai lupa melihat fondasi bisnisnya sendiri. Ponselnya bergetar. Pesan dari Selfie muncul. "Aku di bawah, bisa bicara." Raka menatap layar beberapa detik sebelum akhirnya membalas singkat. "Naik." Beberapa menit kemudian, Selfie masuk ke ruangannya dengan langkah tenang dan percaya diri seperti biasa. Ia mengenakan blus krem sederhana, tetapi tetap terlihat mahal. Matanya langsung menangkap kekacauan di meja Raka. "Kelihatannya buruk," katanya santai. Raka malas berbasa-basi. "Kalau datang cuma buat lihat aku hancur, pintu masih terbuka." Selfie tertawa kecil, lalu duduk tanpa diminta. "Aku justru datang karena aku suka orang yang sedang terpojok." Raka menatapnya tajam. "Maksudmu, orang terpojok biasanya mau melakukan apa saja untuk bertahan." Kalimat itu membuat rahang Raka menegang. Selfie memperhatikannya cukup lama sebelum akhirnya meletakkan sebuah map tipis di atas meja. "Aku punya beberapa koneksi yang bisa bantu cash flow perusahaanmu." Raka membuka map itu perlahan. Di dalamnya ada proposal kerjasama dengan angka yang cukup besar untuk menyelamatkan perusahaannya sementara waktu. Namun semakin ia membaca, semakin wajahnya berubah. "Ini ilegal." Selfie mengangkat bahu ringan. "Setengah bisnis besar di Jakarta hidup dari wilayah abu-abu. Aku nggak main sejauh itu." Selfie tersenyum tipis hampir seperti mengejek. "Kamu yakin?"
Raka terdiam, dan keheningan itu sudah cukup menjadi jawaban. Sementara itu, Maya sedang berada di Surabaya untuk meninjau proyek taman komunitas bagi ibu-ibu single parent. Tempat itu jauh dari kehidupan mewah yang biasa ia lihat bersama keluarga Raka. Tidak ada mobil mahal, tidak ada pesta sosialita, tidak ada pencitraan. Hanya tanah luas yang sedang dibangun menjadi ruang hijau sederhana dengan taman bermain kecil untuk anak-anak. Maya berjalan perlahan menyusuri area proyek sambil mendengarkan penjelasan salah satu koordinator yayasan. Seorang ibu muda lewat sambil menggandeng anak kecilnya. Wajah perempuan itu lelah tetapi matanya hangat. Ibu Maya ya, tanyanya malu-malu. Maya tersenyum lembut. Iya, terima kasih sudah bantu tempat ini. Maya sedikit terkejut. Saya belum melakukan banyak. Perempuan itu menggeleng. Kadang orang cuma butuh tempat aman buat mulai hidup lagi. Kalimat sederhana itu menempel lama di kepala Maya. Tempat aman. Ia tiba-tiba sadar sudah bertahun-tahun hidup di rumah besar tanpa pernah benar-benar merasa aman secara emosional. Siang itu, Maya duduk sendirian di bangku taman sementara suara anak-anak dari kejauhan terdengar samar. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia merasa hidupnya tidak hanya berputar di sekitar rasa takut mengecewakan orang lain. Namun ketenangan itu tidak berlangsung lama. Ponselnya bergetar. Nama Tari muncul. Maya sempat ragu sebelum mengangkat. Ada apa? Suara Tari terdengar jauh lebih pelan dibanding biasanya. Mbak, aku mau ngomong sesuatu. Maya diam. Aku baru tahu sesuatu tentang Mama. Nada bicara Tari membuat Maya langsung merasa tidak enak. Maksudmu? Tari menarik napas panjang di ujung telepon. Dulu, waktu rumah hampir disita 3 tahun lalu, Mama pernah pakai nama Mbak buat pinjaman. Maya membeku. Angin sore terasa mendadak dingin di kulitnya. Pinjaman apa? Pinjaman besar. Berapa? Tari menyebut angka yang membuat Maya kehilangan kata-kata selama beberapa detik. Itu nggak mungkin, bisiknya pelan. Aku juga baru tahu, jawab Tari cepat. Dokumennya ada di rumah. Maya menutup mata perlahan. Potongan-potongan kejadian lama mulai terasa masuk akal. Nirmala yang tiba-tiba bisa mempertahankan gaya hidup mewah. Utang rumah yang mendadak lunas. Raka yang beberapa kali lolos dari tekanan finansial. Selama ini namanya dipakai tanpa izin. Dan mereka tetap memperlakukannya seperti beban. Kenapa kamu kasih tahu sekarang, tanya Maya lirih. Suara Tari mengecil. Karena semuanya udah mulai kacau. Dan aku takut. Maya tidak langsung menjawab. Ia memandangi langit Surabaya yang mulai berubah jingga. Ada rasa sakit yang berbeda dibanding penghinaan biasa. Ini bukan lagi soal kata-kata kasar atau sikap dingin, melainkan pengkhianatan. Pengkhianatan yang dilakukan bertahun-tahun sambil tetap meminta dirinya terus berkorban. Malam harinya, Raka pulang ke villa dalam keadaan mabuk ringan. Wajahnya kusut dan langkahnya berat. Begitu masuk rumah, ia langsung melihat ibunya duduk di ruang tamu dengan ekspresi tegang. Kamu tahu Maya cabut semua dana bentak Nirmala tanpa pembukaan. Raka melempar kunci mobil ke meja. Aku tahu, lalu kamu diam saja. Raka mulai kehilangan kesabaran. Mau ibu apa paksa dia balik. Nirmala berdiri. Iya. Raka tertawa pahit. Ternyata selama ini, kita memang hidup dari dia ya. Tamparan keras langsung mendarat di pipinya. Ruangan mendadak sunyi. Nirmala menatap anaknya dengan mata berair karena marah. Jangan bicara seolah-olah perempuan itu lebih tinggi dari keluarga kita. Raka memegang rahangnya perlahan. Namun kali ini, ia tidak melawan. Karena untuk pertama kalinya dalam hidup, ia juga mulai mempertanyakan semua kebohongan yang mereka bangun bersama. Malam semakin larut ketika Raka akhirnya duduk sendirian di ruang kerja kecil villa. Hujan turun tipis di luar jendela. Ia membuka laptop dan mulai melihat rekaman transaksi lama. Semakin banyak ia membaca, semakin dadanya terasa sesak. Maya benar-benar menopang semuanya. Bahkan, beberapa proyek yang dulu ia banggakan ternyata selamat karena uang Maya masuk diam-diam di saat terakhir. Raka memukul meja keras. Harga dirinya hancur perlahan. Bukan karena miskin, tetapi karena selama ini ia ternyata hanya berdiri di atas pengorbanan perempuan yang selalu ia hina.
Ponselnya berdering lagi. "Selvi!" Raka mengangkat tanpa tenaga. "Aku lagi nggak mood." Justru itu jawab Selvi santai. Orang paling mudah dikendalikan saat emosinya berantakan. Raka mendecak kesal. "Kamu selalu ngomong kayak semua orang cuman alat." Karena memang begitu. Keheningan muncul beberapa detik. Lalu Selvi berkata pelan, "Aku dengar istrimu mulai menarik semua aset." "Iya, kamu masih cinta sama dia." Pertanyaan itu membuat Raka membisu cukup lama. Ia ingin langsung menjawab tidak. Namun anehnya kata itu tidak keluar. Yang muncul justru bayangan Maya berdiri di bawah hujan malam itu tanpa menangis. Tatapan matanya yang dingin terus menghantuinya. "Aku nggak tahu," jawab Raka akhirnya. Selvi tersenyum tipis meski tidak terlihat. "Kalau begitu, jangan campur perasaan dengan bisnis." Setelah telepon ditutup, Raka duduk diam sangat lama. Hujan semakin deras di luar. Dan untuk pertama kalinya, dalam hidupnya rumah besar itu, terasa benar-benar kosong. Keesokan paginya, Maya kembali ke Jakarta. Namun kali ini, ada sesuatu dalam dirinya yang mulai berubah lebih jelas. Ia tidak lagi menunggu telepon dari Raka. Tidak lagi merasa bersalah karena menjaga jarak. Tidak lagi buru-buru meminta maaf hanya demi meredakan konflik. Saat masuk ke apartemen, ia melihat dirinya sendiri di cermin dekat pintu. Wajahnya masih lelah, tetapi sorot matanya tidak lagi sama. Malam itu, Arman datang membawa beberapa dokumen tambahan. Mereka duduk di ruang tamu apartemen dengan suasana tenang. "Saya sudah cek soal pinjaman atas nama ibu," kata Arman pelan. Maya langsung menegang. "Benar." Arman mengangguk. "Dan kalau ibu mau kasus ini bisa dibawa ke jalur hukum." Maya menatap meja cukup lama. "Kalau saya laporkan, apa yang terjadi? Bisa ada proses pidana." Ruangan mendadak terasa berat. Maya memejamkan mata perlahan. Sebesar apapun luka yang ia rasakan, sebagian dirinya masih sulit membayangkan keluarga itu benar-benar hancur. Arman memperhatikannya diam-diam. Ibu masih ingin melindungi mereka. Maya tersenyum pahit. "Saya bahkan gak tahu kenapa." Arman tidak langsung menjawab. Kemudian ia berkata sangat pelan, "Karena ibu terlalu lama hidup dengan keyakinan bahwa mencintai seseorang berarti harus terus mengorbankan diri sendiri." Kalimat itu terasa seperti sesuatu yang selama ini tidak pernah berani Maya akui. Matanya mulai memanas. Namun sebelum ia sempat bicara, ponselnya tiba-tiba berbunyi. Notifikasi media sosial muncul bertubi-tubi. Maya membuka salah satunya. Sebuah video CCTV mulai viral. Rekaman malam hujan itu. Raka terlihat menyeret Maya keluar rumah. Koper dilempar ke lantai basah. Pintu dikunci dari dalam. Suara hujan terdengar jelas dalam video. Dan wajah Maya yang berdiri sendirian di luar rumah menyebar ke seluruh media sosial hanya dalam hitungan jam. Maya membeku. Sementara di sisi lain, kota ponsel Raka mulai berdering tanpa henti. Pesan dari klien, partner bisnis, teman-teman sosialita, semuanya membicarakan video yang sama. Citra sempurna yang selama ini ia bangun runtuh hanya dalam satu malam. Dan di tengah hujan Jakarta yang kembali turun, Raka akhirnya sadar bahwa ada kehancuran yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan uang atau permintaan maaf. Pagi di kawasan villa tepi Danau Sentani selalu datang bersama udara dingin yang menusuk kulit. Kabut tipis menggantung rendah di atas permukaan air dan menempel pada kaca-kaca besar rumah mewah milik keluarga Raka Wirajaya. Dari luar villa itu, tampak seperti tempat tinggal keluarga sempurna. Dinding batu alam, berwarna abu, gelap taman luas yang tertata rapi, lampu-lampu kuning, hangat di sepanjang jalan masuk, dan suara gemericik air dari kolam kecil di halaman depan membuat rumah itu terlihat seperti potongan kehidupan orang-orang kaya yang sering muncul di majalah properti. Tetapi Maya tahu rumah itu tidak pernah benar-benar hangat. Ia berdiri di balkon apartemen servisnya di Jakarta sambil memegang secangkir teh hangat yang sudah kehilangan uap sejak 15 menit lalu. Langit ibu kota masih abu-abu karena sisa hujan dini hari. Di bawah sana, suara kendaraan mulai memenuhi jalan utama.
Jakarta bergerak cepat, bahkan sebelum matahari benar-benar muncul. Maya memejamkan mata sejenak. Sudah hampir 2 minggu sejak malam, ketika dirinya diusir keluar rumah di tengah hujan. Anehnya, tubuhnya justru terasa lebih ringan sejak meninggalkan villa itu. Sepi memang masih ada. Kadang terlalu sunyi, sampai suara pendingin ruangan terdengar seperti dengungan yang mengganggu kepala. Tetapi, setidaknya ia tidak lagi harus berjalan hati-hati, hanya untuk memastikan tidak ada yang tersinggung oleh keberadaannya. Maya membuka mata perlahan ketika ponselnya bergetar di atas meja. Nama Arman muncul di layar. "Selamat pagi, Pak Arman. Maaf mengganggu pagi-pagi, Bu Maya." "Tidak apa-apa." Suara Arman terdengar tenang seperti biasa. Lelaki itu selalu berbicara seolah tidak ada sesuatu pun di dunia yang cukup penting untuk membuatnya panik. "Saya baru menerima laporan dari bank." Maya diam menunggu. Semua pembayaran otomatis villa sudah resmi dihentikan sejak tadi malam. Maya memandang jalanan Jakarta yang mulai ramai. Berapa lama mereka sadar? Mungkin hari ini tidak ada perubahan di wajah Maya. Ia hanya menarik napas pelan. "Baik." Arman terdiam beberapa detik sebelum berkata hati-hati. "Ibu yakin ingin melanjutkan semuanya?" Pertanyaan itu membuat Maya menunduk. Di kepalanya suara hujan malam itu kembali terdengar. Koper yang dibuang ke lantai basah. Tatapan dingin Nirmala. Tangan Raka yang menarik lengannya tanpa rasa bersalah sedikit pun. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, Maya menjawab tanpa ragu. "Saya capek, Pak." Kalimat itu sangat pendek, tetapi terdengar lebih jujur dibanding semua kata yang pernah ia ucapkan selama pernikahannya. Di Villa Danau Sentani pagi justru dimulai dengan kekacauan kecil. Tari keluar dari kamarnya sambil menguap panjang dan langsung berhenti ketika melihat meja makan kosong. Embok dia belum masak. Tidak ada jawaban. Ia berjalan ke dapur dengan kesal, lalu mendecakkan lidah saat melihat hanya ada roti tawar dan telur di kulkas. "Serius?" Nirmala keluar dari kamar dengan wajah belum sepenuhnya sadar. Rambutnya masih berantakan, tetapi piyama satin mahal yang dikenakannya tetap membuat ia terlihat berusaha menjaga citra elegan. "Kenapa ribut pagi-pagi? Tukang belanja belum datang." Nirmala mengernyit. "Harusnya jam segini sudah datang." Raka muncul beberapa menit kemudian dengan kepala pusing akibat alkohol semalam. Ia mengambil air dingin dari kulkas tanpa memperhatikan suasana. Sampai akhirnya Tari berkata, "Kartu aku ditolak tadi malam." Raka berhenti minum. "Apa?" "Aku mau bayar campaign endorsement." "Ditolak." Nirmala ikut bicara kartu tambahan, ibu juga tidak bisa dipakai. Raka mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ia mengambil ponselnya lalu membuka aplikasi mobile banking. Wajahnya langsung berubah pelan-pelan. "Kenapa saldo rekening perusahaan tinggal segini?" Tari mendekat. "Emang berapa?" Raka tidak menjawab. Tangannya mulai bergerak lebih cepat membuka laporan transaksi. Dahinya perlahan dipenuhi keringat tipis. Ada beberapa pembayaran besar yang tidak lagi masuk sejak minggu lalu. Dan hampir semua pembayaran rutin rumah ternyata berasal dari rekening pribadi Maya. Raka menatap layar cukup lama, seolah otaknya menolak memahami kenyataan itu. Selama ini, Maya yang membayar. Nirmala mulai panik. "Raka, diam dulu." Suara lelaki itu terdengar kasar. Ia membuka laporan perusahaan lebih detail. Jantungnya berdetak makin keras. Biaya penalti proyek bulan lalu. Pembayaran supplier. Tagihan vendor. Transfer dana darurat. Semua berasal dari rekening Maya. Raka duduk perlahan di kursi makan. Selama bertahun-tahun, ia selalu merasa dirinya penyelamat keluarga. Lelaki sukses yang memberi kehidupan mewah pada semua orang di rumah itu. Tetapi angka-angka di layar ponselnya mulai menghancurkan ilusi tersebut satu persatu. Tari tertawa kecil karena gugup. "Ini cuma salah sistem kan?" Tidak ada yang menjawab. Sementara itu, Maya sedang duduk di ruang meeting perusahaan resort di Jakarta ketika asistennya menunjukkan revisi desain taman ekologis terbaru. Ia mendengarkan dengan tenang sambil mencatat beberapa perubahan kecil.
Berbeda sekali dengan dirinya beberapa minggu lalu. Kini ia tidak lagi terlihat seperti perempuan yang selalu meminta maaf bahkan ketika tidak melakukan kesalahan. Rambutnya dibiarkan terurai sederhana. Kemeja putih polos yang dikenakannya membuat wajahnya terlihat lebih tegas. Ada sesuatu yang berubah dari cara ia duduk dan memandang orang lain. Bukan karena ia menjadi lebih dingin, tetapi karena ia akhirnya berhenti mengecilkan dirinya sendiri. Setelah meeting selesai, Maya duduk sendirian di ruang kerjanya sambil menatap hujan kecil di luar jendela. Ponselnya kembali bergetar. Kali ini nama Raka. Maya menatap layar cukup lama sebelum akhirnya mengangkat. Apa? Suara Raka terdengar berusaha tenang. Kamu matiin semua pembayaran rumah, karena itu rumah saya. Jawaban Maya begitu datar, sampai Raka kehilangan kata-kata beberapa detik. Kamu serius mau kayak gini? Kayak apa? Maluin keluarga sendiri. Maya tersenyum tipis. Keluarga. Raka mulai emosi. Jangan mulai lagi, Maya. Yang mulai siapa waktu itu? Maksud kamu? Kamu yang narik saya keluar rumah. Raka diam. Untuk pertama kalinya, dalam hidupnya ia tidak tahu bagaimana menghadapi Maya yang seperti ini. Tidak menangis, tidak memohon, tidak berusaha memperbaiki keadaan. Maya hanya terdengar lelah, dan justru itu membuat Raka merasa tidak nyaman. Maya, pulang aja. Kalimat itu terdengar lebih seperti perintah daripada permintaan. Maya memejamkan mata sejenak. Kenapa? Kita bisa ngomong baik-baik. Kalian mengusir saya waktu hujan deras. Raka mengusap wajah frustrasi. Kamu juga ngomong sembarangan malam itu. Maya tertawa kecil pelan. Jadi menurut kamu, semuanya seimbang. Maksud kamu apa? Kalau saya marah itu kesalahan. Kalau kalian menghina saya bertahun-tahun itu keluarga. Raka mulai kehilangan kesabaran. Kamu berubah sekarang. Maya menatap pantulan dirinya di kaca jendela. Iya, jawaban itu membuat Raka semakin gelisah. Karena jauh di dalam dirinya, ia sadar Maya memang berubah. Dan ia tidak tahu bagaimana mengendalikan perempuan yang tidak lagi takut kehilangan dirinya. Malam harinya, Maya bertemu Arman di sebuah restoran kecil yang tenang di kawasan Senopati. Arman menyerahkan sebuah map hitam tebal. Ini seluruh dokumen aset. Maya membukanya perlahan. Surat kepemilikan villa, rekening investasi, saham perusahaan desain, semua atas namanya. Maya menatap halaman demi halaman dengan perasaan aneh. Selama ini, ia tahu ayah angkatnya meninggalkan banyak hal untuknya. Tetapi, ia tidak pernah benar-benar melihat semuanya secara lengkap. Arman memandang Maya lama. Pak Surya sebenarnya sudah menyiapkan semuanya jauh sebelum meninggal. Maya menelan ludah. Ayah pernah bilang saya terlalu lembut. Beliau takut suatu hari ibu hidup bersama orang-orang yang memanfaatkan kebaikan ibu. Maya tersenyum pahit. Ternyata beliau benar. Arman mengeluarkan amplop kecil dari dalam map. Ini surat terakhir beliau. Tangan Maya sedikit gemetar ketika membukanya. Tulisan tangan pria yang membesarkannya masih terlihat jelas. Jika suatu hari kamu harus memilih antara mempertahankan orang lain atau mempertahankan harga dirimu sendiri, jangan ulangi kesalahan hidup ayah. Mata Maya langsung terasa panas. Ia menunduk cepat sebelum air matanya jatuh. Selama ini, ia selalu berpikir bertahan adalah bentuk cinta. Padahal mungkin ia hanya takut sendirian. Di Villa Danau Sentani, suasana semakin tegang. Petugas perawatan kolam tidak datang. Lampu taman beberapa mulai mati. Kartu kredit diblokir. Dan pagi itu, Tari akhirnya kehilangan salah satu kontrak endorsement karena gagal membayar biaya promosi. Aku malu banget. Ia melempar ponselnya ke sofa. Nirmala duduk dengan wajah kusut sambil menghitung sisa uang tunai di dompet. Kenapa semua jadi begini? Raka berdiri di depan jendela sambil merokok lebih banyak dari biasanya. Ia belum memberitahu ibunya bahwa perusahaan sedang dalam kondisi buruk. Kalau Nirmala tahu kenyataannya perempuan itu pasti panik setengah mati. Ponsel Raka berbunyi. Nama Selvi muncul. Halo? Masih hidup? Raka mendecakkan lidah. Lucu. Selvi tertawa kecil di seberang. Perempuan itu memang selalu terdengar percaya diri, bahkan dalam situasi paling kacau. Aku dengar beberapa supplier mulai tarik kerjasama. Siapa bilang?
Jakarta kecil Raka. Raka diam kesal. Selfie melanjutkan. Kalau mau aku bisa bantu. Kamu mau apa? Kerja sama. Apa untungnya buat kamu? Selfie tersenyum kecil sambil melihat pemandangan kota dari kantornya. Orang jatuh kadang lebih mudah diajak jujur. Kalimat itu membuat Raka merasa tidak nyaman. Tetapi ia terlalu terdesak untuk menolak bantuan. Malam berikutnya, Raka akhirnya memutuskan mendatangi apartemen Maya. Hujan turun tipis ketika ia sampai di lobi. Ia berdiri cukup lama di depan pintu unit Maya sebelum mengetuk. Beberapa detik kemudian pintu terbuka. Maya muncul dengan pakaian rumah sederhana dan wajah tanpa make up. Tetapi, untuk pertama kalinya, Raka melihat sesuatu yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Maya terlihat tenang. Bukan tenang karena pasrah, tetapi tenang karena sudah berhenti berharap. Ada apa? Aku mau ngomong. Maya tidak mempersilakan masuk. Mereka berdiri terpisah oleh pintu setengah terbuka. Raka mulai merasa posisinya aneh. Dulu Maya selalu menunggunya pulang. Sekarang bahkan untuk masuk saja, ia tidak diberi izin. Kamu nggak bisa terus kayak gini. Kayak gimana? Ninggalin rumah. Maya memandang lurus ke matanya. Rumah. Nada suaranya sangat pelan. Tetapi justru itu membuat dada Raka terasa sesak. Keluarga bukan tempat seseorang diusir ke tengah hujan. Kalimat itu menghantam lebih keras daripada bentakan. Raka berusaha mempertahankan ego. Aku lagi emosi malam itu. Dan ibumu. Raka tidak bisa menjawab. Maya melanjutkan dengan suara tetap tenang. Selama bertahun-tahun saya coba jadi istri baik. Saya diam waktu dihina. Saya diam waktu dianggap nggak berguna. Saya diam waktu semua orang di rumah itu memperlakukan saya seperti tamu. Raka mulai frustrasi. Kamu pikir aku nggak punya tekanan? Saya tahu. Kalau tahu kenapa malah ninggalin semuanya? Maya tersenyum kecil. Karena akhirnya saya sadar, saya bukan penyebab hidup kalian berantakan. Kalimat itu membuat Raka benar-benar kehilangan kendali emosinya. Ia tiba-tiba sadar sesuatu. Selama ini, Maya selalu jadi tempat pelampiasan semua rasa takut di rumah itu. Takut miskin, takut gagal, takut kehilangan status. Dan sekarang ketika Maya pergi, semua ketakutan itu muncul tanpa ada lagi yang bisa disalahkan. Maya menatap Raka beberapa detik sebelum berkata pelan, pulanglah. Lalu pintu tertutup perlahan. Raka berdiri lama di depan apartemen dengan dada penuh amarah yang bercampur rasa takut. Dan untuk pertama kalinya, sejak menikah, ia mulai merasa dirinya mungkin benar-benar kehilangan Maya. Di Villa Danau Sentani, malam itu, Nirmala sedang mengadakan jamuan kecil bersama beberapa teman sosialitanya. Ia tertawa keras sambil pura-pura terlihat bahagia, meski sebenarnya kepalanya penuh kecemasan. Anak saya lagi ekspansi bisnis besar, katanya sambil tersenyum angkuh. Tari ikut memamerkan foto-foto lama di media sosial. Mereka berusaha mati-matian menjaga citra keluarga kaya yang sempurna. Sampai tiba-tiba seluruh lampu rumah mati. Semua orang terdiam. Pendingin ruangan berhenti. Musik hilang. Kolam taman mendadak sunyi. Kenapa listriknya mati? Salah satu tamu bertanya. Nirmala panik memanggil ART. Beberapa menit kemudian, petugas keamanan datang dengan wajah gugup. Bu, listrik diputus. Apa? Tagihan belum dibayar. Ruangan langsung terasa sangat memalukan. Para tamu mulai saling pandang. Ada yang berpura-pura menerima telepon, lalu pulang cepat. Ada yang menahan senyum. Nirmala berdiri membeku di tengah ruang tamu gelap. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasakan sesuatu yang selama ini paling ia takuti. Dipermalukan di depan orang lain. Di apartemennya di Jakarta Maya, sedang duduk sendirian sambil membaca revisi desain taman ketika ponselnya berbunyi lagi. Pesan dari Arman. Listrik villa sudah resmi diputus malam ini. Maya membaca pesan itu tanpa ekspresi. Di luar jendela hujan, turun perlahan membasahi lampu-lampu kota. Maya memandang langit Jakarta cukup lama. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun hidup di bawah tekanan, ia merasa dunia akhirnya berhenti memaksanya untuk terus mengalah. Hujan turun sejak sore di kawasan industri pinggiran Jakarta. Air mengalir di selokan kecil
yang penuh lumpur dan sampah plastik menciptakan suara monoton yang terdengar menyedihkan di antara deretan kontrakan sempit berwarna kusam. Tidak ada lagi aroma parfum mahal atau suara pendingin ruangan dari villa mewah Danau Sentani. Tidak ada lagi lantai marmer mengkilap atau kaca besar yang memantulkan cahaya danau. Kini Raka duduk sendirian di kamar kontrakan berukuran kecil dengan cat dinding mulai mengelupas. Lampu neon putih di atas kepalanya berkedip pelan. Ia menatap mie instan dingin di atas meja plastik tanpa selera makan sedikit pun. Sudah hampir 3 minggu sejak dirinya dan keluarganya dipaksa keluar dari villa itu. Dan setiap hari terasa seperti hukuman panjang yang tidak pernah selesai. Ponselnya kini jarang berbunyi. Tidak ada lagi undangan makan malam dari partner bisnis. Tidak ada lagi teman-teman sosialita yang dulu tertawa paling keras saat duduk bersamanya di restoran mahal. Semua hilang begitu cepat. Seolah seluruh hidup mewahnya hanya ilusi yang runtuh dalam satu malam. Raka mengusap wajah pelan. Tatapannya kosong. Di luar kontrakan, suara motor lewat bercampur teriakan anak-anak kecil yang bermain hujan. Kehidupan sederhana orang-orang sekitar justru terasa lebih hidup dibanding dirinya sekarang. Ia menunduk saat mendengar suara notifikasi masuk. Pesan dari pengacaranya. Sidang berikutnya minggu depan. Raka langsung mematikan layar ponsel. Dadanya terasa sesak setiap kali melihat kata sidang atau penyidikan perutnya seperti ditarik kuat-kuat. Selama ini, ia selalu merasa dirinya cukup pintar untuk mengendalikan keadaan. Tetapi sekarang ia sadar rasa takut paling besar bukan kehilangan uang, melainkan kehilangan harga diri. Dan itu sedang terjadi setiap hari. Di sudut ruangan kecil itu, koper hitam miliknya masih terbuka setengah. Beberapa jas mahal tergantung kusut di dekat jendela kecil. Dulu, pakaian-pakaian itu membuatnya merasa penting. Sekarang semuanya hanya terlihat menyedihkan. Raka memejamkan mata ketika bayangan Maya kembali muncul di kepalanya. Perempuan itu selalu bangun lebih pagi darinya. Selalu memastikan makan malam tersedia. Selalu diam setiap kali dirinya pulang dalam keadaan marah. Dan bodohnya, ia baru menyadari nilai semua itu setelah kehilangan semuanya. Sementara itu, di kota kecil Cirebon Nirmala, duduk di teras rumah tua milik kakaknya, sambil memandangi jalan sempit yang basah karena hujan. Rumah itu jauh berbeda dari villa yang selama ini ia banggakan. Dindingnya lembab, atapnya bocor di beberapa bagian, dan suara tetangga sangat mudah terdengar dari luar. Nirmala memegang cangkir teh hangat dengan tangan sedikit gemetar. Sudah 3 hari ia tinggal di sana. 3 hari yang terasa seperti penghinaan panjang. Ia masih belum terbiasa tidur tanpa pendingin ruangan. Tidak terbiasa mendengar suara ayam pagi-pagi. Tidak terbiasa harus mencuci gelas sendiri karena tidak ada asisten rumah tangga. Tetapi yang paling menyakitkan adalah tatapan orang-orang. Tetangga mulai berbisik setiap kali melihatnya keluar rumah. Mantan orang kaya Jakarta itu ya. Katanya anaknya masuk kasus. Dulu sombong banget. Semua kalimat itu menusuk lebih dalam daripada yang ingin ia akui. Nirmala selalu berpikir kekayaan adalah pelindung harga diri. Sekarang ketika semuanya hilang, ia merasa seperti tidak punya apa-apa lagi. Pintu rumah terbuka pelan. Tari keluar sambil mengomel karena sinyal internet buruk. Ya Tuhan, live aku putus lagi. Nirmala memijat pelipis. Kamu bisa nggak sehari aja nggak mikirin media sosial? Tari langsung kesal. Terus aku harus gimana? Semua brand udah ninggalin aku. Kamu pikir ibu nggak pusing? Tapi semua ini gara-gara Maya? Kalimat itu membuat Nirmala terdiam. Untuk pertama kalinya, ia tidak langsung setuju. Karena jauh di dalam dirinya, ia mulai sadar semuanya memang bukan salah Maya. Tetapi, kesadaran itu justru membuatnya semakin sulit tidur setiap malam. Di Jakarta, Maya sedang duduk bersama beberapa perempuan di sebuah ruangan sederhana milik Yayasan Pendamping Korban Kekerasan Rumah Tangga. Tidak ada meja mewah, tidak ada dekorasi mahal, hanya kursi plastik kipas angin kecil dan aroma kopi sachet yang samar di udara.
Tetapi, untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, Maya merasa berada di tempat yang tidak menuntutnya menjadi sempurna. Seorang perempuan muda di sampingnya sedang menangis pelan sambil bercerita tentang suaminya yang suka menghina dirinya setiap hari. "Aku capek, tapi aku takut hidup sendiri." Kalimat itu membuat Maya diam cukup lama, karena ia pernah berada di posisi yang sama. Takut pergi, takut kehilangan keluarga, takut dianggap gagal sebagai perempuan. Maya menatap perempuan itu dengan mata lembut. Kadang yang bikin kita hancur bukan karena kita lemah. Perempuan itu mengangkat wajah perlahan. Tapi karena kita terlalu lama percaya kalau rasa sakit itu normal. Ruangan mendadak sunyi. Beberapa perempuan lain mulai menunduk pelan. Maya sendiri baru sadar ia sedang berbicara pada dirinya sendiri. Setelah pertemuan selesai, salah satu relawan menghampiri Maya. "Mbak Maya, kelihatan jauh lebih tenang sekarang." Maya tersenyum kecil. "Masih belajar." "Belajar apa?" Maya memandang hujan kecil di luar jendela. Belajar berhenti menyalahkan diri sendiri. Malam harinya, Maya pulang ke apartemen sambil membawa beberapa dokumen proyek taman komunitas di Surabaya. Tetapi, langkahnya berhenti ketika melihat seseorang berdiri di dekat lobi. Raka. Lelaki itu tampak jauh berbeda. Wajahnya lebih kurus. Rambutnya sedikit berantakan. Bahkan cara berdirinya terlihat kehilangan arah. Maya mendekat perlahan. "Ada apa?" Raka menatapnya cukup lama sebelum menjawab. "Aku cuma mau ngobrol." Maya tidak langsung menjawab. Hujan tipis turun di belakang mereka. Jakarta malam itu terasa dingin. "Aku nggak punya banyak waktu." Raka mengangguk pelan. Mereka akhirnya duduk di sebuah kedai kopi kecil dekat apartemen. Tidak ada lagi restoran mahal atau wine mahal seperti dulu. Hanya meja kayu sederhana dan suara musik pelan dari speaker tua. Raka memegang gelas kopi tanpa meminumnya. "Aku sekarang ngerti kenapa kamu pergi." Maya diam. "Aku dulu pikir selama aku kasih rumah uang, semua udah cukup." Maya tersenyum tipis pahit. "Kamu bahkan gak sadar siapa yang bayar semuanya." Kalimat itu membuat Raka menunduk. Dadanya terasa dipukul pelan. "Aku malu." Maya tidak menjawab. "Aku malu karena ternyata selama ini aku hidup dari kamu. Itu bukan masalah terbesar kita." Raka mengangkat wajah perlahan. "Terus apa?" Maya menatap lurus ke matanya. "Kamu bikin saya merasa nggak berharga." Suasana langsung berubah sunyi. Raka membuka mulut seolah ingin membela diri, tetapi tidak ada kata yang keluar. Karena ia tahu Maya benar. Maya melanjutkan pelan. "Saya bisa kehilangan uang dan masih bangun lagi. Tapi bertahun-tahun hidup sambil terus merasa diri saya salah, itu lebih capek." Raka memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar mendengar rasa sakit Maya tanpa sibuk membela egonya sendiri. "Aku nyesel." Maya tersenyum kecil. Penyesalan selalu datang terakhir. Kalimat itu terdengar lembut tetapi sangat menusuk. Raka menatap perempuan di depannya lama sekali. Dan tiba-tiba, ia sadar sesuatu yang menghancurkan dirinya perlahan. Maya tidak lagi mencintainya seperti dulu. Bukan karena benci, tetapi karena terlalu lelah. Di Surabaya, proyek taman komunitas akhirnya mulai dibangun. Maya datang beberapa kali untuk melihat perkembangan tempat itu. Area kosong yang dulu penuh rumput liar perlahan berubah menjadi taman kecil dengan jalur batu dan area bermain anak. Suatu sore, Maya berdiri di tengah proyek sambil memperhatikan beberapa ibu. Single parent tertawa bersama anak-anak mereka. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama Maya tersenyum tanpa dipaksa. Tidak ada ketakutan, tidak ada suara bentakan. Tidak ada rasa harus berjalan hati-hati agar tidak membuat orang lain marah. Hanya ketenangan sederhana. Di kejauhan seseorang memperhatikannya, diam-diam dari dalam mobil tua. Raka. Ia datang tanpa memberitahu Maya. Awalnya hanya ingin melihat proyek yang sedang dikerjakan perempuan itu. Tetapi saat melihat Maya tertawa kecil bersama anak-anak di taman dadanya, terasa nyeri. Karena baru sekarang ia sadar, selama bertahun-tahun menikah, ia hampir tidak pernah melihat Maya tersenyum seperti itu. Bukan senyum sopan, bukan senyum untuk menyenangkan orang lain, tetapi senyum tulus. Raka menunduk perlahan sambil memegang setir mobil erat-erat. Dan untuk pertama kalinya,
ia sadar bahwa yang benar-benar hilang dari hidupnya bukan rumah mewah atau status sosial, melainkan satu-satunya orang yang pernah mencintainya tanpa syarat. Malam itu, Arman datang menemui Maya di apartemennya. Lelaki itu membawa sebuah kotak kecil kayu tua. Ada sesuatu yang harus ibu lihat. Maya membuka kotak itu perlahan. Di dalamnya ada buku catatan lama milik ayah angkatnya. Beberapa halaman sudah menguning dimakan usia. Arman menunjuk satu bagian yang dilipat. Maya membacanya pelan. Jika suatu hari kamu harus memilih antara kesepian dan harga diri, pilihlah harga dirimu. Orang yang benar-benar mencintaimu tidak akan meminta kamu menghancurkan dirimu sendiri demi bertahan di sisinya. Tangan Maya langsung gemetar kecil. Air matanya jatuh tanpa suara. Selama ini, ia terus mempertanyakan apakah keputusannya meninggalkan rumah itu terlalu kejam. Tetapi tulisan itu seperti jawaban yang selama ini ia butuhkan. Arman memandang Maya, tenang. Pak Surya tahu ibu akan mengalami semua ini suatu hari. Maya mengusap air mata cepat. Kenapa hidup saya jadi begini, Pak? Karena kadang orang baik terlalu lama percaya kalau bertahan itu selalu mulia. Maya tertawa kecil sambil menangis. Dan malam itu, untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, ia menangis bukan karena dihina, tetapi karena akhirnya merasa dirinya layak diselamatkan. Beberapa minggu kemudian, kasus penipuan bisnis Raka mulai masuk tahap akhir penyidikan. Media kembali ramai membahas dirinya. Foto-foto lama kehidupannya yang mewah tersebar di mana-mana bersamaan dengan berita tentang penggelapan dana perusahaan. Di kontrakan kecilnya, Raka duduk diam ketika suara ketukan keras terdengar di pintu. 3 polisi berdiri di luar. Saudara Raka Wirajaya. Raka langsung pucat. Iya, kami datang untuk membawa saudara terkait proses penyidikan lanjutan. Dunia terasa sunyi mendadak. Tetangga mulai keluar rumah diam-diam untuk melihat. Raka menelan ludah. Tangannya dingin. Saat borgol dipasang di pergelangan tangannya, hujan mulai turun perlahan. Persis seperti malam ketika ia mengusir Maya keluar rumah. Raka mendongak menatap langit gelap. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar memahami rasa hancur yang dulu pernah dirasakan Maya di bawah hujan malam itu. Sementara di tempat lain, Maya sedang berdiri di taman komunitas yang baru selesai diresmikan. Anak-anak berlari kecil di antara pepohonan muda yang baru ditanam. Angin sore meniup rambutnya pelan. Ponselnya bergetar. Pesan berita tentang penangkapan Raka muncul di layar. Maya membaca berita itu cukup lama. Tidak ada rasa puas. Tidak ada kemenangan. Hanya keheningan panjang di dalam dadanya. Ia memandang langit Surabaya yang mulai berubah jingga. Dan perlahan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama Maya merasa dirinya benar-benar bebas. 1 tahun setelah malam hujan yang mengubah hidup mereka, udara pagi di pesisir Lombok terasa sesangat berbeda dari udara dingin villa di tepi Danau Sentani. Matahari muncul perlahan dari balik garis laut, menyebarkan cahaya keemasan di permukaan air yang bergerak tenang. Suara ombak kecil terdengar berulang-ulang seperti napas panjang yang stabil jauh dari suara bentakan pecahan gelas atau langkah kaki penuh amarah yang dulu selalu memenuhi kepala Maya. Rumah kecil tempat Maya tinggal berdiri tidak jauh dari pantai. Bangunannya sederhana didominasi warna putih dan kayu terang. Tidak mewah tetapi hangat. Di teras depan terdapat banyak pot tanaman yang ia rawat sendiri. Bougainville merah muda merambat di pagar kayu, sementara angin laut membuat tirai linen tipis bergerak perlahan. Pagi itu, Maya duduk di teras sambil memegang secangkir teh hangat. Rambutnya, yang dulu selalu rapi, kini dibiarkan tergerai sederhana. Wajahnya terlihat jauh lebih tenang dibanding setahun lalu, meskipun ada sesuatu yang tidak pernah benar-benar hilang dari matanya. Bekas luka emosional tidak selalu terlihat seperti luka fisik. Kadang, ia hanya tinggal dalam bentuk keheningan. Di dalam rumah terdengar suara beberapa perempuan tertawa kecil. Mereka adalah anggota organisasi yang kini Maya kelola.
Tempat itu menjadi ruang pendampingan untuk perempuan yang mengalami kekerasan emosional, penelantaran rumah tangga, dan tekanan psikologis. Tidak ada papan besar atau nama mewah di depan bangunan itu. Maya tidak ingin tempat tersebut terlihat seperti institusi formal. Ia hanya ingin perempuan-perempuan yang datang merasa aman. Seorang perempuan muda bernama Dina keluar membawa beberapa map sambil tersenyum kecil. Mbak Maya, jadwal konseling hari ini sudah aku taruh di meja. Maya mengangguk pelan. Terima kasih. Dina menatap Maya beberapa detik sebelum akhirnya duduk di kursi sebelahnya. Aku masih sering heran. Maya tersenyum tipis. Heran apa? Dulu waktu pertama lihat Mbak di berita, aku pikir Mbak pasti bakal jadi perempuan dingin yang benci semua orang. Maya memandang laut cukup lama sebelum menjawab. Aku juga sempat takut jadi seperti itu. Tapi ternyata enggak. Maya menarik napas perlahan. Kalau kita terlalu lama hidup, dalam rasa sakit kita punya dua pilihan. Menjadi orang yang menghancurkan orang lain, atau berhenti mewariskan luka itu. Dina terdiam. Kalimat itu terdengar sederhana tetapi berat. Karena semua perempuan di rumah itu tahu betapa sulitnya memaafkan hidup setelah dihancurkan oleh orang yang dulu mereka percaya. Maya berdiri lalu masuk ke dalam rumah. Hari itu, mereka mengadakan kegiatan menggambar bersama anak-anak dari keluarga kurang mampu di desa sekitar pantai. Suasana rumah berubah ramai. Anak-anak kecil berlari sambil tertawa. Beberapa perempuan menyiapkan makanan sederhana di dapur. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya Maya, merasa berada di tempat yang benar-benar tenang. Bukan karena rumah itu mahal, bukan karena semua orang bersikap sempurna, tetapi karena tidak ada seorang pun yang membuatnya merasa kecil. Namun meskipun hidupnya perlahan membaik, hujan masih tetap menjadi sesuatu yang sulit baginya. Malam-malam tertentu, ketika suara angin mulai keras dan hujan turun di atap rumah Maya, masih terbangun tiba-tiba dengan dada sesak. Ia masih bisa mengingat malam ketika koper dilempar ke lantai basah. Tatapan dingin nirmala, suara pintu dikunci, dan rasa hancur karena menyadari dirinya benar-benar tidak dianggap sebagai keluarga. Trauma tidak hilang hanya karena waktu berjalan. Ia hanya berubah bentuk. Malam itu, hujan kembali turun cukup deras di Lombok. Maya berdiri di depan jendela sambil memandang halaman yang basah. Jemarinya sedikit gemetar tanpa sadar. Dina yang kebetulan lewat memperhatikan itu. Mbak, Maya tersadar. Nggak apa-apa. Dina mendekat perlahan. Mbak masih takut hujan. Maya tersenyum kecil, tetapi matanya terlihat lelah. Kadang tubuh kita mengingat sesuatu lebih lama daripada pikiran kita. Dina tidak tahu harus menjawab apa. Maya kemudian berjalan ke dapur dan membuat teh hangat untuk dirinya sendiri. Ia mencoba menenangkan napas. Tiba-tiba telepon genggamnya berbunyi. Nomor tidak dikenal. Maya hampir tidak ingin mengangkatnya. Namun entah kenapa ia merasa harus menjawab. Suara di seberang terdengar pelan dan lemah. Maya? Tubuh Maya langsung menegang. Ia mengenali suara itu. Nirmala. Beberapa detik Maya tidak bicara. Suara hujan terdengar di antara keheningan mereka. Ada apa, Bu? Suara Nirmala terdengar berbeda. Tidak lagi tajam atau penuh kontrol seperti dulu. Aku di rumah sakit. Maya menutup mata perlahan. Aku sakit. Nada suara itu bukan lagi nada seseorang yang sedang mempertahankan harga diri, melainkan seseorang yang sudah terlalu lelah. Aku enggak punya siapa-siapa lagi. Maya tetap diam. Selama beberapa detik, ia merasa kembali menjadi perempuan yang berdiri di bawah hujan 1 tahun lalu. Bagian dirinya ingin menutup telepon, namun bagian lain dari dirinya merasa terlalu lelah untuk terus menyimpan kebencian. Rumah sakit mana? 2 hari kemudian, Maya tiba di sebuah rumah sakit kecil di Cirebon. Bangunannya tua dan sederhana. Cat dinding lorong mulai memudar. Aroma obat bercampur udara lembab memenuhi ruangan. Maya berjalan perlahan menuju kamar rawat. Saat membuka pintu, ia hampir tidak mengenali perempuan yang duduk lemah di atas ranjang itu. Nirmala terlihat jauh lebih tua. Tubuhnya kurus, wajahnya pucat. Tidak ada lagi perhiasan mahal atau pakaian elegan. Yang tersisa hanya seorang perempuan tua yang tampak kehilangan semuanya.
Nirmala menatap Maya lama. Matanya langsung memerah. Maya! Maya berdiri diam di dekat pintu. Tidak ada amarah meledak. Tidak ada drama besar. Justru keheningan di antara mereka terasa jauh lebih berat. Nirmala mencoba duduk lebih tegak. Aku enggak nyangka kamu benar-benar datang. Maya menarik kursi perlahan lalu duduk. Aku juga enggak nyangka. Nirmala menunduk. Tangannya terlihat gemetar. Aku salah. Maya tidak menjawab. Aku terlalu takut miskin. Suara Nirmala mulai pecah. Aku terlalu takut dipandang rendah. Air mata mulai jatuh dari wajah perempuan tua itu. Aku pikir kalau Raka terlihat sukses, hidupku akan aman. Maya memandangnya tanpa ekspresi. Nirmala menutup wajahnya sendiri sambil menangis pelan. Tapi aku menghancurkan satu-satunya orang yang benar-benar tulus sama keluarga ini. Untuk pertama kalinya, sejak mengenalnya Maya, melihat Nirmala benar-benar kehilangan seluruh topengnya. Tidak ada manipulasi, tidak ada sindiran, hanya penyesalan. Dan penyesalan sering datang terlalu terlambat. Aku minta maaf. Kalimat itu terdengar sangat kecil, tetapi cukup untuk membuat dada Maya terasa sesak. Karena selama bertahun-tahun ia hanya ingin dianggap manusia. Hanya itu, bukan dipuja, bukan diperlakukan istimewa, hanya dianggap ada. Maya menunduk perlahan. Aku pernah benar-benar menganggap ibu seperti ibu sendiri. Tangisan Nirmala semakin keras. Aku tahu. Maya memandang jendela rumah sakit yang dipenuhi cahaya sore. Tapi waktu itu, ibu memilih diam. Nirmala menangis sambil menutup mulutnya sendiri. Dan Maya akhirnya sadar bahwa beberapa orang memang baru memahami rasa kehilangan setelah semuanya benar-benar hilang. Di Jakarta, kehidupan Raka berubah sepenuhnya. Penjara membuatnya menjadi orang yang berbeda. Tubuhnya lebih kurus. Tatapannya tidak lagi penuh ambisi. Tidak ada lagi jas mahal atau mobil mewah. Ia bekerja di bengkel kayu pembinaan narapidana bersama beberapa tahanan lain. Tangannya, yang dulu hanya terbiasa memegang gelas wine kini, penuh bekas serbuk keyu. Pagi itu, ia sedang mengamplas meja kecil ketika salah satu petugas memanggil namanya. Raka, surat lagi. Raka menerima amplop kecil itu. Namun bukan surat masuk, melainkan surat miliknya yang kembali lagi. Tidak dibalas. Sudah belasan kali ia menulis untuk Maya. Dan semuanya tetap tidak dijawab. Ia duduk pelan di sudut ruangan sambil memandangi tulisan tangannya sendiri. Isinya tidak panjang, hanya permintaan maaf. Tetapi semakin lama, Raka mulai sadar bahwa ada kesalahan yang tidak bisa diperbaiki hanya dengan kata maaf. Seorang narapidana tua duduk di sebelahnya. Istri. Raka tersenyum kecil pahit. Mantan. Masih sayang. Raka terdiam cukup lama. Justru sekarang saya baru sadar seberapa besar saya kehilangan dia. Pria tua itu tertawa kecil. Biasanya memang begitu. Raka menunduk. Aku dulu pikir uang itu segalanya. Sekarang, Raka memandang tangannya sendiri. Saya pernah punya seseorang yang tetap bertahan waktu saya enggak punya apa-apa. Ia berhenti sebentar, dan saya sendiri yang menghancurkan dia. Malam harinya, Raka duduk sendirian di sel sempit sambil mendengar suara hujan turun di luar penjara. Matanya perlahan menutup, dan untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia menangis diam-diam. Bukan karena kehilangan rumah, bukan karena kehilangan status, tetapi karena menyadari dirinya pernah dicintai dengan tulus, lalu menyia-nyiakannya. Beberapa bulan kemudian, Maya menerima surat dari Arman. Arman meminta Maya datang ke Bandung karena ada sesuatu yang perlu ia lihat. Hari itu, langit Bandung mendung tipis ketika Maya tiba kembali di kawasan Danau Sentani. Mobil yang ia naiki bergerak perlahan, melewati jalan yang sangat ia kenal. Dadanya terasa aneh. Banyak kenangan terkubur di tempat itu. Saat villa besar itu mulai terlihat dari kejauhan, Maya memandangnya cukup lama. Rumah itu masih berdiri megah, tetapi rasanya berbeda. Tidak lagi dingin, tidak lagi menakutkan. Gerbang terbuka perlahan. Maya turun dari mobil. Arman sudah menunggunya di depan. Terima kasih sudah datang. Maya tersenyum kecil. Pak Arman sengaja bikin saya nostalgia ya. Arman ikut tersenyum tipis. Kamu perlu lihat sendiri. Mereka masuk ke dalam villa. Maya langsung terdiam.
Rumah itu berubah total. Ruang tamu yang dulu penuh furnitur mahal, kini dipenuhi rak buku kecil dan lukisan anak-anak. Dinding-dindingnya dicat lebih terang. Halaman belakang dipenuhi meja seni dan tanaman. Suara anak-anak tertawa terdengar dari arah taman. Maya memandang semuanya perlahan. "Apa ini?" Arman memasukkan kedua tangan ke saku. "Sesuai keinginan terakhir ayah angkatmu." Maya menoleh. Beliau pernah bilang, rumah sebesar ini enggak boleh cuma jadi simbol kekayaan. Mata Maya mulai berkaca-kaca. Jadi, sekarang tempat ini jadi pusat seni dan pendidikan gratis. Anak-anak kecil berlari melewati mereka sambil membawa kertas gambar. Seorang anak perempuan berhenti di depan Maya. "Kakak mau lihat lukisan aku." Maya jongkok perlahan. Anak itu menunjukkan gambar danau dengan langit biru besar. "Bagus sekali." Anak kecil itu tersenyum lalu berlari pergi lagi. Maya memandang sekeliling rumah. Dan untuk pertama kalinya, tempat itu terasa hidup. Bukan rumah penuh ketegangan. Bukan tempat orang saling menyakiti. Melainkan tempat yang benar-benar hangat. Menjelang sore, Maya berjalan sendirian menuju tepi danau. Langit mulai berubah oranye. Air danau bergerak tenang tertiup angin kecil. Ia berdiri cukup lama di sana, mengingat malam ketika dirinya berdiri di bawah hujan sambil gemetar. Mengingat rasa malu, rasa hancur, rasa tidak dianggap. Namun anehnya kali ini, dadanya tidak lagi terasa sakit. Hanya ada rasa tenang yang perlahan memenuhi dirinya. Ia akhirnya sadar bahwa yang paling menyakitkan bukan diusir dari rumah, melainkan hidup terlalu lama di tempat yang membuatnya lupa menghargai dirinya sendiri. Angin sore bergerak lembut melewati pepohonan. Hujan kecil mulai turun perlahan di atas permukaan danau. Maya menengadah sebentar. Dulu hujan selalu mengingatkannya pada kehancuran. Tetapi sekarang tidak lagi. Sekarang hujan hanya terasa seperti bagian dari hidup. Ia tersenyum kecil, lalu mulai berjalan perlahan menyusuri jalan setapak di pinggir danau tanpa menoleh ke belakang. Suara anak-anak masih terdengar samar dari arah villa. Dan untuk pertama kalinya, setelah bertahun-tahun, Maya benar-benar merasa bebas. Ada rumah yang dibangun dengan uang, tetapi hanya tempat yang memiliki rasa hormat yang pantas disebut keluarga.